Poin yang pertama, kalau kalian pengen ngekos, baik itu kos-kosan atau apartemen atau sejenisnya lah atau ngontrak rumah gitu, saya rekomendasi buat kalian supaya pilih kos-kosan atau tempat tinggal yang dekat dengan kampus kalian, yang dekat dengan tempat kerja kalian. Alasannya kenapa? Pilih lokasi yang strategis juga ya, misalnya ke tempat publik yang dekat, ke tempat kerja juga dekat, fasilitas publik dekat maksud saya kayak ATM, rumah sakit, pasar, minimarket, dan lain-lain, itu. Kenapa saya bilang pilih yang dekat dengan tempat kerja atau sekolah kalian atau kampus kalian, supaya minimize uang transportasi. Kalau bisa cari tempat tinggal itu, kos-kosan itu kalau bisa kalian jalan kaki gitu. Jadi nggak mengeluarkan minyak, nggak mengeluarkan biaya transportasi lagi. Kalau bisa cari yang dekat, kalau bisa jalan kaki. Itu saran saya ya. Oke lanjut, yang poin kedua, ini masalah makanan atau biaya makan gitu. Pilih, tapi analisis aja lah dulu, beli makan atau masak sendiri. Kalian mungkin ini ada pro dan kontra ya. Kalau bagi saya yang sendiri, hidup sendiri, ngekos sendiri, saya lebih memilih beli makanan. Kalian pilih makanan yang paling murah yang ada di tempat tinggal kalian. Kalian compare juga sih tergantung daerahnya ya. Kalau daerah kalian memang memungkinkan eee, harga lebih murah untuk masak sendiri, ya udah kalian pilih masak sendiri. Balik lagi ke tempat kalian, lingkungan kalian lebih murah mana dibandingkan harganya. Kalau untuk saya lebih murah, beli makanan sih. Ini contoh ya di Kota Batam, di tempat tinggal aku, di sekitar aku di Botania, Kecamatan Batam Kota, dekatlah dengan Batam Center. Di sini nasi campur atau nasi Padang paling banyak di angka 12.000 sampai 13.000, itu rata-rata di sini. 12.000 sampai 13.000 per porsinya. Walaupun ada yang jual 10.000, jarang sih ya, satu-satu lah gitu. Di angka 12 sampai 13.000 lah. Gimana di tempat kalian? Kalian bandingkan lah kan. Baru juga kalau memang misalnya waktu kalian nggak banyak, kamu sibuk, kamu jadwal padat, ya lebih milih beli makanan sih gitu. Hitung-hitung pun kalau kita masak sendiri dengan, dengan komposisi yang seperti yang kita beli di warung itu, ada sayurnya, ada ikannya, ada ininya, kayaknya beli gas lagi, minyak lagi, habis waktu belanja ke pasar lagi gitu kan atau ke supermarket gitu. Kalau menurut saya ya, kalau untuk sendiri, diri sendiri, ya lebih worth it sih beli makan ya menurut aku. Ini opiniku dan tinggal di Kota Batam gitu. Nggak tahu buat kalian yang tinggal di luar kota yang lain, apakah lebih worth it masak sendiri? Kalian compare lah. Kalau kalian beli makan di luar, beli makanan itu beli yang paling murah, yang penting bisa makan, bisa kenyang. Beli yang murah aja, nggak usah yang mahal. Misalnya kalau masih dapat 12.000, 13.000 beli itu. Nggak usah beli kayak ayam penyet, eee, itu kan udah mahal, kalau di Batam 20-an tuh, 20, 25, ayam geprek gitu-gitu itu yang tepi-tepi jalan aja itu udah 20 ke 25 range-nya di Batam ini. Jadi saran saya beli yang murah aja 12, 13, atau 15. Jadi bisa, eee, minimize pengeluaran di makanan ya. Oke, poin yang ketiga, ini masih ada sangkut pautnya soal makanan nih. Di poin ketiga, saya sarankan kalian puasa. Di zaman sekarang ada yang namanya skip sarapan itu apa, intermittent fasting, ada juga OMAD, one meal a day katanya. Intinya kalau kalian nggak bisa puasa tiap hari, skip sarapan, minimal entah sekali seminggu kayak gitu, atau sekali 2 minggu gitu kan. Yang penting ada puasa lah, puasa sarapan, kalau enggak puasa makan malam, hanya makan siang aja. Ada juga orang kayak gitu, saya lihat satu kali aja makan dia dalam satu hari. Pagi itu mungkin sarapan kalian entah buah, atau air putih aja, atau teh aja, atau kopi aja tanpa gula ya, tanpa susu maksud saya. Jadi biar lebih sehat juga, di siangnya atau di sorenya baru dia makan. Ada juga orang kayak gitu. Puasa ini penting lah, walaupun nggak bisa sekali seminggu, minimal sekali sebulan gitu kan, 2 kali sebulan. Atau pas kalian off, nggak kerja, atau Sabtu Minggu kalau misalnya off di weekend. Kalau Senin sampai Jumat kan kalian, eee, weekday kan kerja, jadi butuh energi yang lebih banyak, mungkin nggak bisa puasa. Tapi kalau di weekend, kalau kalian libur gitu,
liburnya di weekend, ada kan kerja yang libur weekend Sabtu Minggu, coba kalian puasa gitu. Entah puasa setengah hari, atau puasa Sabtu Minggunya mulai dari Sabtu tapi buka puasanya di Minggu gitu. Itu menghemat biaya makanan. Kenapa kayak gitu saya bilang, salah satu biaya terbesar dalam hidup kita ini sehari-hari di makanan ya, di biaya makanan. Jadi puasa dulu deh, puasa itu dan puasa juga kalian gak usah terpengaruh dengan makan-makan yang lagi viral gitu kan. Ada minuman yang lagi viral, terus kalian cari, kalian beli, nggak usah puasa gitu. Apalagi kalian masih warga-warga miskin menengah ke bawah, ya udah self control aja, nggak usah beli-beli yang mahal-mahal itu. Soal makanan yang masuk ke mulut, kontrol aja, beli yang murah, yang penting bersih, sehat. Oke? Itu yang poin ketiga. Poin keempat, tunda kesenangan dulu. Misalnya hobimu main biliar, tunda dulu, nggak usah main biliar. Apalagi healing-healing yang anak-anak Gen Z atau milenial, lala, nggak usah lah healing-healing, kamu aja masih miskin melarat. Seolah healing-healingmu itu, kayak traveling, nggak usah main apa, main games yang berbayar, Netflix lah, nonton bioskop lah, inilah kesenangan-kesenangan itu nggak usah dulu lakukan itu karena itu spending money kalian banyak, nggak usah lakukan yang kesenangan, tunda aja lah dulu. Upgrade HP, gadget, smartphone, keluar iPhone 15 beli, keluar iPhone 16 beli, kalau gajimu UMK, hanya sebatas UMR kan. Udah stop aja habit-habit kayak gitu. Oke ya, paham ya, apalagi yang kaum-kaum masih kismin-kismin ini, gak usah lah, tunda kesenangan aja. Di poin kelima, belanja apapun, beli yang serba murah, yang paling murah. Karena kalau kalian belanja bulanan nih anak kos, cari di mana tempat belanja-belanja peralatan rumah itu termurah yang ada di sekitarmu gitu. Misalnya kamu lakukan survei lah. Kalau saya sekedar sharing ya, saya lakukan survei di sekitar tempat tinggal saya di mana supermarket yang paling murah. Bahkan selisih 300, 500 perak pun saya akan pindah ke tempat belanja yang paling murah yang ada di sekitar saya. Nah, itu poinnya. Belanja apapun, kalau kalian mani-pedi, kayak saya misalnya pangkas rambut, saya cari tukang pangkas kayak di Batam ini masih ada 15.000. Cari tukang pangkas yang termurah gitu. Mau beli baju pun termurah. Pokoknya belanja apapun, keluarkan duit apapun, cari yang paling murah lah gitu. Karena kita cari fungsionalnya, bukan gengsinya, bukan mewah-mewahnya gitu. Secara fungsionalnya aja gitu. Oke ya, cari yang termurah lah, apapun itu. Cari yang termurah yang ada di sekitar. Poin keenam, ini wajib lah ya, apalagi anak-anak muda yang kaum-kaum terpelajar, Gen Z atau milenial ataupun baby boomers yang di atas saya umurnya, buat laporan keuangan, buat kas masuk, kas keluar, itu aja buat tabel ya. Contoh seperti saya pakai buku yang agak besar gini nih, kalian bisa beli yang kayak gini. Jadi kalian catat di situ pengeluaran kalian, pemasukan kalian selama 1 bulan gitu. Setiap hari sekecil apapun misalnya jajan, beli ini, beli snack, beli ini, tulis gitu. Misalnya buku ini nggak kalian bawa kemana-mana, tulis di handphone aja. Nanti ketika sebelum tidur malam seperti saya kayak gitu ya. Jadi semenjak saya kos-kosan tinggal di kos, ngekos, jadi saya buat laporan keuangan saya, kas masuk, kas keluar gitu, sedetil mungkin setiap bulan. Misalnya ini 1 halaman atau 2 halaman lah 1 bulan, sedetil mungkin. Kenapa itu sangat penting, misalnya di bagian mana kalian paling banyak pengeluarannya, di bulan ini misalnya kalian belanja online ini segala macam, bulan depan coba lihat catatan itu, lihat laporan itu, analisis gitu. Kalian analisis laporan keuangannya, di mana spending money-mu paling banyak, masih bisa nggak di-press gitu. Iya aku terlalu boros nih gitu kan. Jadi hemat lah, intinya hidup hemat aja. Kalau udah jalan otak itu pasti pasti hemat lah ya, tahu diri lah apalagi yang kaum-kaum kismin ini ya. Pokoknya buat laporan keuangan walaupun nggak sehebat-hebat laporan keuangan anak-anak akuntan ya. Tapi yang sederhana aja harus kas masuk, kas keluar itu aja. 2 kolom aja lah buat gitu kan laporan per bulanan ya. Oke lanjut, nomor 7 menabung. Ini ya memang kalaupun kalian misalnya anak kos dikirim,
bulanannya dari orang tua, coba sisihkan minimal 10% gitu. Walaupun nggak dapat 10%, 5% dari kiriman itu kalian sisihkan langsung, kalian tabung gitu. Kalian tabung aja entah di ATM lain atau di buku rekening lain atau dalam celengan, pokoknya tabung lah. Dalam bentuk cash juga boleh, yang penting tabung sisihkan sedikit aja. Yang penting ada lah, mau nggak dapat pun 10% dari uang bulanan kalian, dari income kalian, bagi kalian yang kerja misalnya, entah 5%, entah 3%. Karena gaji kalian 5 juta, kalau 10% kan itu 500 ribu, tabung langsung, langsung disisihkan, langsung disimpan. Jadi teknik menabung ini banyak yang keliru ya. Ada kebanyakan orang saya lihat di spending money dulu, ini belanja ini, bayar ini, sisanya ditabung, enggak, langsung ambil, langsung sisihkan, itu tekniknya supaya bisa menabung. Dan itu juga saya lihat di konten-konten pakar-pakar ahli keuangan kayak gitu. Dapat gajian langsung disisihkan, mau 5% dari gaji kalian atau 10% langsung diambil terus diasingkan ke tempat lain gitu. Nabung ya. Nomor 8. Kalau ada misalnya promo-promo, entah beli apapun promo, serba gratis atau diskon, itu kalian intip-intip lah. Kayak misalnya tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus, atau nonton konser, atau beli-beli barang, perlengkapan rumah, atau makanan lagi ada promo. Nah itu sangat membantu sekali ya. Lihatlah yang serba-serba gratis. Misalnya kalian nebeng sama mobil kawan atau naik motor kawan. Kadang di beberapa kota yang maju kan kayak di Singapura atau di Malaysia itu ada bus yang gratis gitu. Jadi kalau kalian ada di kota kalian yang menyediakan fasilitas bus gratis atau angkot gratis, itu kalian pakai gitu kan. Kan lumayan tidak keluar biaya transportasi gitu. Sebenarnya ya masih banyak poin-poin bagaimana cara hidup hemat, mau anak kos maupun tidak anak kos masih banyak. Kalian tinggal pikirkan aja lah. Hemat juga listrik, hemat air, matikan lampu, matikan alat listrik yang tidak dipakai gitu. Hemat air yang secukupnya. Pokoknya pikirkan aja, serba hemat gitu, serba murah, serba hemat, itu aja lah ya intinya ya. Jadi kalau ngajarin ini sebenarnya banyak poin-poinnya, mungkin ada poin 8 ini aja yang bisa aku bagikan, karena ini yang masih sering aku lakukan gitu, aku praktekkan in my daily life. So buat kalian yang masih belum anak sultan, belum kaya raya, belum financial freedom, pintar-pintarlah, bijaklah mengolah keuangan dan ya hidup hemat itu, hidup sederhana itu pilihan sih. Gimana menurut kalian? Simak dan komen ya.